Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Dengan ini mengucapkan syukur dan menyampaikan selamat atas ditetapkannya Reog Ponorogo. Jadi adakah kita boleh buat langkah yang sama? Tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia, ada yang melarang kita mendakap batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini dan mengklik video ini. Reog Ponorogo sempat diklaim oleh negara tetangga yaitu Malaysia, di mana mereka mengklaim bahwa Reog Ponorogo merupakan budaya mereka. Namun UNESCO meresmikan bahwa Reog Ponorogo adalah budaya Indonesia. Tentunya hasil keputusan UNESCO ini memunculkan berbagai komentar dari warganet tetangga. Salah satu warga Malaysia ingin supaya negaranya mengajukan ke UNESCO bahwa budaya sarapan adalah budaya mereka, sehingga tidak ada lagi negara-negara yang mengklaim ya bahwa budaya sarapan itu milik mereka. Benar-benar lucu ya. Oke, kali ini kita bakal reaction videonya di channel Aryan Channel ya, dimana disitu membahas. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja check it out. Siguiente archivo, arte escénico de Reog Ponorogo, presentado por Indonesia. Adelante, por favor. The next file is Reog Ponorogo Performing Art, submitted by Indonesia. The element is a theatrical dance that is traditional practice on various occasions. Following the dialogue process, the evaluation body recommends that the element be inscribed on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Thank you. Sobre este expediente, tal como se muestra en pantallas, proyecto de decisión 19.7A2. No tenemos ninguna objeción. Lo adoptamos en su conjunto. Aprobado. Palu. Sah diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Dengan ini mengucapkan syukur dan menyampaikan selamat atas ditetapkannya Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kepada segenap warga dan diaspora Ponorogo dimanapun berada, secara khusus juga kepada Bapak Susiryono, Sekretaris Menko Perekonomian sebagai Ketua Umum Bawargo. Selamat atas capaian ini dan semoga menambah semangat untuk melestarikan dan terus mengembangkan nilai-nilai persatuan kegotong royongan dari Reog Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bangga, kebaya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keputusan ini diumumkan dalam sidang Komite WBTB UNESCO sesi ke-19 di Paraguay, Rabu 4 Desember 2024. Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia, Lana T. Kuncoro, sebagai pengusul pengajuan Hari Kebaya Nasional dan Kebaya sebagai WBTB UNESCO, merasa bersyukur dan bangga atas penetapan kebaya sebagai warisan budaya dunia, yang mana prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2022. Lana mengungkapkan, selanjutnya timnya akan melakukan konsolidasi internal dan koordinasi bersama Kementerian Kebudayaan untuk melakukan selebrasi bersama secara serentak di berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan semangat bersama untuk terus terlibat dalam upaya pelestarian warisan budaya. Yuk terus kita jaga dan lestarikan bersama budaya Indonesia. Resmi kebaya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini adalah keputusan yang ditetapkan pada sidang ke-19 Komite untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Paraguay pada Rabu kemarin.
Indonesia mendaftarkan kebaya ke UNESCO dalam bentuk joint nomination bersama 4 negara di Asia Tenggara lainnya, dan penetapan tersebut bukan dimaknai sebagai hak paten atau hak kekayaan intelektual suatu negara atau warisan budaya, tapi sebagai upaya mempromosikan keberagaman budaya dan dialog antar komunitas. Dalam nominasi ini, negara-negara pengusul juga menekankan peran kebaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember, seni reog Ponorogo juga resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang masuk dalam kategori in need of urgent safeguarding atau membutuhkan pengamanan mendesak. Nah, selain itu, alat musik tradisional kolintang juga telah diusulkan untuk kategori Extension Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity yang akan disidangkan pada Kamis 5 Desember 2024. Hingga kini Indonesia telah mendaftarkan lebih dari 2.000 elemen dalam Inventaris Nasional Warisan Budaya tak benda dan 13 elemen dalam daftar UNESCO. Kalau menurutmu budaya apa lagi nih yang bisa diusulkan ke UNESCO? Banyak budaya yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini Malaysia. Budaya sarapan yang daftarkan budaya sarapan. Malaysia is one of the warisan UNESCO. Breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjabat negara masyarakat Malaysia sebagai representative of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia. Mungkin teman-teman juga agak sedikit geli ya. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian. Malaysia 2 tahun lepas kita submit kepada UNESCO untuk menjadikan Malaysian breakfast culture ataupun makanan sarapan pagi Malaysia sebagai UNESCO Heritage, dan di dalam itu kita usulkan nasi lemak, teh tarik dan roti canai sebagai makanan warisan. Nasi lemak hangat kan yang pandan individu dengan. Cuba tengok view dia orang. Seharusnya lebih spesifik. Dekat sini yang sedap dia punya nasi lemak. Ini namanya budaya sarapan. Campur dengan dia punya kerang dia buat macam ni. Memang okey. Nasi lemak semua yang best kat sini saya suka dia punya sambal sotong dan dia punya sambal biasa dia. Roti canai, teh tarik sebab dia orang sembang roti canai, dia ada buat roti telur. Punya sambal sotong dia macam jelly, memang sedap. Untuk orang Gombak tahu, dia punya sambal paru dia best. Third generation Yes. Third generation. So, itulah sikit apa yang sedap. Lauk biasa lagi orang iaitu sambal sotong dengan sambal paru, memang best. Dia bawa nasi lemak juga, tapi dia makan nasi kandar sikit, tapi dia bawa nasi lemak dengan lauk kandar. Kan, yang kat sini kita buat yang ini, teh tarik dan juga roti canai. Dekat nasi lemak burung hantu ni, apa yang sedap of course is the ayam. Roti sana ini aslinya asli makanan India aslinya. Dia pakai basmati rice, only one. Baru lado. Lemak panas suri 223 kan. Guys, saya nak cakap pasal suri ni pun saya dah berpeluh dah ni, sebab kalau makan sambal dia memang pedas berdesik.
akan support local brand kan. So local brand kita masuklah dengan just neutrally sebagai kita kan sebut nasi lemak tu kita makan beras, makan rice kan. Ini dah ada just Untuk makluman negara-negara jiran, mulai esok 6 Disember 2024, kami rakyat Malaysia tidak lagi guna frasa jom pergi sarapan. Tidak, kami dah tukar kepada jom semarakkan warisan bangsa. Sebab UNESCO telah Silakan memutuskan teman-teman budaya ketawa ya. sarapan kita sebagai warisan budaya tidak ketara. Jadi adakah kita boleh buat langkah yang sama tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia? Ada yang melarang kita mendakap batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia. Bodoh banget. Kerana itu video sebelum ni saya tekankan, UNESCO iktiraf batik Indonesia milik Indonesia, bukan batik milik Indonesia. Bermakna UNESCO mengakui kewujudan batik di Malaysia, Thailand, China, begitu juga kita. Breakfast culture in Malaysia. I see no objections. Adopted. UNESCO iktiraf sarapan Malaysia milik Malaysia, bukan sarapan milik Malaysia. Baca betul-betul, kerana itu saya selalu berpesan. Pandang setiap kata dengan mata, kerana takut tersalah tafsir hingga perahu kasih kita karam di lautan perselisihan. Ingat, tujuan UNESCO bukan untuk kita mendabik dada itu ini milik kita, tidak. Sebaliknya, untuk anak cucu kita, agar mereka tahu setiap budaya perlu disiram dan dijaga. Setiap budaya sebagai alat penyatuan kita. Tak perlu mendabik dada, kerana kalau yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang, tapi bersatu, berteduh di pohon yang sama juga. Sarapan Malaysia telah pun diiktiraf oleh UNESCO dan perkara ini telah dimaklumkan sendiri oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC yang memaklumkan bahawa budaya sarapan dekat Malaysia telah pun mendapat pengiktirafan oleh Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO. Dan MOTEC berkata perkara ini telah pun diumumkan pada sesi ke-19 Jawatan Kuasa Antara Kerajaan untuk Pemeliharaan Warisan Budaya Tidak Ketara ataupun IGC ICH yang berlangsung di Asunción, Paraguay dari 2 hingga 7 Disember. Dan menerusi kenyataan MOTEC hari ini, mereka berkata Badan Penilaian memutuskan bahawa budaya sarapan dekat Malaysia telah pun memenuhi semua kriteria yang digariskan oleh Konvensyen Melindungi Warisan Budaya Tidak Ketara 2003 UNESCO. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Syabas. Kita nak berterima kasih lah juga kepada rakyat-rakyat yang telah pun membudayakan sarapan pagi di Malaysia ini. Kita memang kaya dengan menu-menu sarapan pagi. Kita ada nasi lemak, kita ada roti canai, kita ada apa lagi, cicong fan dan pelbagai lagi. Dan makanan ini sendiri telah menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi dengan pengiktirafan ini kita boleh ambilnya satu kebanggaan lah untuk kita di rakyat Malaysia ini. Dan saya nak juga bacakan dalam kenyataan MOTEC pada hari ini juga, mereka berkata budaya sarapan dekat Malaysia ini telah pun mencerminkan kepelbagaian budaya, keharmonian, penglibatan dan penerimaan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia, dan ianya merupakan elemen warisan kebudayaan tidak ketara yang selari dengan kriteria UNESCO yang akan memberi impak dalam hubungan sosial masyarakat serta mencerminkan kekuatan dalaman Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Jadi sama-samalah kita bangga dengan pengiktirafan ini dan kita harapkan bukan sarapan pagi sahaja yang dapat diangkat Malaysia sebagai satu perkara satu budaya. Kita harapkan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain seperti acara-acara lain yang dapat membantu memberi. Oke guys, itu tadi kita reaction beberapa video ya dari channel Aryan M ya, dimana resmi Riau Ponorogo diakui oleh UNESCO ya kemarin, dan berbarengan dengan itu Malaysia juga bakal mengajukan budaya sarapan sebagai warisan budaya milik Malaysia. Dan tadi ada warganya berkomentar warisan budaya bukan berarti tidak boleh digunakan negara lain ya, tapi apabila itu dilaksanakan budaya sarapan milik Malaysia tidak boleh diklaim, jadi kita nggak bisa sarapan ya.
Oke, buat teman-teman memang perlu ya diajukan di UNESCO setiap budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini bermacam-macam suku, bangsa yang tentunya punya budaya, sehingga negara lain tidak bisa mengklaim ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan terbukti setiap budaya-budaya yang ada di Indonesia itu diresmikan oleh UNESCO ya. Tadi Gepaya, Reok Ponorogo, sampai alat-alat tadi juga ya, alat musik ya. Itu merupakan suatu pencapaian untuk menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia untuk diketahui oleh dunia tentunya. Oke, buat teman-teman semua, maaf jika ada salah-salah reaction. Jika kalian ingin berkomentar, silahkan tinggal di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video reaction saya selanjutnya guys.